Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya akan menyampaikan materi mengenai surat lamaran pekerjaan. Anak-anak, ke depan siapapun pasti akan mengalami proses mencari pekerjaan sebagai langkah awal memiliki karir. Untuk memperoleh pekerjaan, tentu kita harus melamar pekerjaan dengan cara mengirimkan surat lamaran pekerjaan. Perlu diketahui bahwa surat lamaran pekerjaan menggambarkan kualifikasi seorang pelamar dan itu akan menjadi bahan penilaian pihak HRD. Oleh karena itu, agar bisa menulis surat lamaran pekerjaan yang baik dan benar, mari kita pelajari video ini. Tujuan pembelajaran materi surat lamaran pekerjaan itu antara lain: 1. Mengidentifikasi sistematika dan unsur-unsur surat lamaran. Kemudian, yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memerhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan. Nah, apa yang dimaksud dengan surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat pribadi yang bersifat dinas, berisi permohonan seseorang kepada perusahaan, lembaga, atau instansi tertentu agar diterima sebagai pegawai. Ini ada catatan penting. Umumnya, surat lamaran pekerjaan itu ditulis di atas kertas bergaris ukuran folio. Tulisan harus jelas, bersih, dan tidak ada coretan. Tapi karena seiring dengan perkembangan zaman, sekarang bisa juga ditulis menggunakan komputer dengan menggunakan template-template tertentu yang ada di dalam komputer. Sekarang mari kita lihat apa yang ada di dalam tujuan pembelajaran kita tadi, yaitu yang pertama mengenai sistematika dan unsur surat lamaran pekerjaan. Sistematika dan unsur surat lamaran pekerjaan antara lain adalah tempat dan tanggal surat yang biasa disebut dengan titik mangsa, kemudian ada hal dan lampiran, kemudian alamat surat, salam pembuka, pendahuluan, isi surat, penutup, tanda tangan, dan nama jelas serta gelar. Di samping sistematika, mari lihat kebahasaan di dalam surat lamaran pekerjaan. Apa yang dimaksud dengan kebahasaan surat lamaran pekerjaan? Kebahasaan yang dimaksud di sini adalah penggunaan bahasa yang baik dan memperhatikan kaidah kebahasaan yang benar, mulai pilihan kata, ejaan, dan tanda baca. Kita lihat contoh dari sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama adalah tempat dan tanggal surat. Di sini tertulis Bogor, 14 Juli 2020. Perhatikan tanda koma. Ya, ini adalah penggalan-penggalannya. Nanti secara lengkap akan Ibu berikan contoh surat lamaran pekerjaannya secara lengkap. Setelah tempat dan tanggal surat, kita akan melihat hal dan lampiran. Di sini ditulis halnya lamaran kerja atau bisa juga ditulis secara khusus, misalnya permohonan menjadi tenaga supervisor. Boleh. Lamaran kerja ditulis kapital karena ini dianggap judul. Kemudian lampiran. Lampiran tidak disingkat lam, tapi semuanya lampiran satu berkas. Ditulis S kecil, B kecil. Satu ditulis menggunakan huruf, tidak menggunakan angka. Selanjutnya adalah alamat surat. Yang dimaksud dengan alamat surat adalah alamat yang dituju oleh seorang pelamar. Perusahaan apa atau di mana perusahaan itu berada. Nah, di sini ada contohnya. Alamat surat YTH titik itu dari yang terhormat. Aturannya seperti ini. Setelah YTH pakai titik. Direktur PT Asia Jaya, Jalan Meranti 2, nomor 1 Bogor. Kata nomor tidak usah ditulis karena menurut aturan itu dianggap mubazir. Lihat juga PT tanpa titik. Selanjutnya jalan tidak disingkat. Satu lagi di sini ada YTH pimpinan CV Anggora Permai. Pimpinan perusahaan CV Anggora Permai, YTH titik,
CV tanpa tanda baca, kemudian Jalan Bunguru 2, Bogor, langsung tanpa ada nomornya, tanpa penulisan kata nomor. Penulisan nomor yang biasanya ditulis NO itu dianggap mubazir, jadi tidak perlu. Selain itu juga tidak ada tanda baca titik setelah CV dan PT. Silakan perhatikan baik-baik 3 unsur ini sebelum kita melanjutkan ke yang lain. Selanjutnya, unsur surat lamaran kerja itu dimulai dengan salam pembuka. Bunyinya dengan hormat. Dengan D-nya dengan huruf kapital, kemudian hormatnya H-nya kecil, dan diakhiri dengan tanda baca koma. Ini hal yang harus diingat baik-baik. Ini salam pembuka. Berikutnya adalah isi surat dimulai dengan pendahuluan, isi, dan penutup. Kata-kata pendahuluan biasanya dimulai dengan kata-kata yang umum seperti ini. 2 kata kalimat pertama ini, potongan kalimat yang ada di contoh ini biasanya surat lamaran dibuat berdasarkan iklan di koran. Misalnya kita bisa menggunakan kata-kata sehubungan dengan iklan yang dimuat. Berdasarkan iklan yang dimuat di harian apa? Diperhatikan baik-baik penulisan yang benar. Dimuat ditulisnya disatukan. Karena ini merupakan awalan, imbuhan. Sedangkan di harian, D-nya dengan di dan hariannya dipisahkan karena ini merupakan kata depan. Hal-hal seperti ini tidak boleh luput dari perhatian seorang penulis lamaran kerja. Kemudian contoh yang berikut adalah salah satu kalimat yang bisa dibuat untuk menulis surat lamaran yang tidak berdasarkan iklan, misalnya mungkin dari teman atau informasi yang lain yang tidak berdasarkan iklan. Bisa dimulai dengan kalimat berdasarkan informasi lowongan pekerjaan pada perusahaan apa, bisa dilanjutkan, namun tidak dicantumkan bahwa di situ adalah berasal dari informasi di surat kabar. Kemudian yang bertanda tangan di bawah ini saya, ini bisa aja langsung seperti itu, gitu. Tanpa ada informasi dulu dari iklan atau informasi apapun dari surat kabar. Ini adalah 2 contoh pendahuluan koran, nanti bisa dibuat juga kata-kata yang lain tergantung kreativitas seorang pelamar. Hanya ini biasanya bisa dipakai. Kemudian isi. Biasanya isi dimulai dengan identitas. Boleh dimulai dengan adapun identitas saya, nama, tempat, tanggal lahir, pendidikan, alamat. Nah, ditambah mungkin ada persyaratan, ada kualifikasi. Contohnya bisa dilihat langsung nanti di dalam surat lamaran kerja yang utuh. Hanya perlu diperhatikan baik-baik bahwa setiap rincian identitas pelamar semua dimulai dengan huruf kecil. Nama NTPA, hurufnya kecil saja. Oke. Bisa diperhatikan baik-baik. Kemudian penutup. Penutup bisa dipakai kata kalimat ini. Demikian permohonan ini saya ajukan atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak Ibu, di sini tidak ada katanya karena yang dituju adalah orang kedua. Langsung dituju Bapak atau Ibu kalau kita tidak tahu pemilik perusahaan itu laki-laki atau perempuan. Dan diingat tidak boleh lupa B dengan untuk Bapak, I untuk Ibu, semua dimulai dengan huruf kapital karena itu menunjukkan kata sapaan. Dan terakhir, berikutnya, salam penutup bisa dimulai dengan kata hormat saya, S-nya kecil, diakhiri dengan tanda koma, kemudian tanda tangan, nama jelas, dan gelar. Itu potongan-potongan contoh isi surat lamaran pekerjaan dari titik mangsa sampai dengan salam penutup. Nah, berikutnya Ibu akan memperlihatkan contoh surat lamaran pekerjaan yang utuh. Kalian silahkan perhatikan baik-baik, mulai tanggal dan tempat ketika surat itu dibuat. Ada beberapa yang Ibu
tulis warna merah, kita lihat di lampiran S-nya kecil supaya tidak lupa bahwa S-nya dimulai dengan huruf kecil. Kemudian dengan hormat H-nya kecil ditandai dengan koma. Di bagian pendahuluan ada kompas ditulis merah. Ini untuk mengingatkan bahwa Kompas adalah judul dari sebuah surat kabar, sama dengan judul buku, makanya ditulis dengan huruf miring atau italik. Di bawahnya, nama tempat pendidikan dan alamat dimulai dengan huruf kecil. Ibu tandai dengan huruf merah supaya tidak lupa. Kemudian ada kalimat selanjutnya, isi hingga penutup. Dan hormat saya, S kecil diakhiri dengan tanda koma. Ini bisa kalian pelajari lagi nanti. Bisa dibuka lagi video ini supaya lebih jelas lagi. Nah, di sini ada catatan, perhatikan dengan seksama penggunaan huruf kapital, kata bercetak miring dan tanda baca, dan pelajari penulisan gelar. Nah, itu nanti kalian harus sering membuka PUEB supaya lebih paham penggunaan gelar dan penulisannya. Baik, kita lihat ada satu contoh lagi, salah satu surat yang tidak berdasarkan koran. Di sini ada contoh, silahkan kalian baca. Tayangan ini sekaligus menjadi contoh terakhir yang Ibu berikan di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Nah, silakan di sini perhatikan baik-baik. Nah, demikian kira-kira contoh lamaran pekerjaan yang ini yang dibuat tidak berdasarkan informasi dari surat kabar. Semoga kalian paham, semoga kalian mengerti, dan bisa mengerjakan menulis surat lamaran pekerjaan sekarang atau nanti pada saatnya kalian kelak melamar kerja. Semoga kalian bisa memahaminya, menulis dengan benar, karena tulisan yang benar di dalam penulisan surat lamaran pekerjaan memperlihatkan kualifikasi kalian sebagai pelamar. Baiklah, semoga tayangan ini bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.